untuk mendapatkan hedging sebesar itu, kita juga spending duit segitu. Tapi setelah itu berjalan, kita bisa punya panenan ya antara 1000 sampai 2000 pip. Apa yang kita tanam tadi itu akan kita panen tanpa kita harus mengeluarkan modal lagi. Ini, oke, ini sekalian ya kita terangin nih. Kita sebenarnya habis berapa sih gitu. Ini kita dalam kondisi H4 dan kondisinya kemarin nggak serius-serius banget lah. Maksudnya nggak serius-serius itu cenderung konyol. Cenderung konyolnya akun ketutup lah, keklik lah, terus lupa nutup, lupa ini kan gitu. Nah, ini kita hitung. Ini di kita ya, ini GBP ya. Account history kita hitung coba ya. Di GBP USD dari awal sampai akhir kita ngabisin modal berapa? Jangan aja supaya gampang $5 gitu kan ya. Terus tambah 15, 20, 20, 25, 71 tambah 70, 86, 193, 240-an. Untuk satu akun, satu pair di GBP USD yang kita itu konteksnya tidak serius nungguin, itu kita untuk ke H4 nya itu kita butuh 240-an. Tapi dari 240-an itu kita punya kondisi hedging di 180. Nah, berarti sebenarnya berapa yang kita spending? Yang kita spending yang 200 itu tetap. Bukan 200 itu dikurangi. Ini kan masih potensi. Ini belum kita tutup. Yang ini kan potensi masih belum kita tutup. Jadi tidak kita hitung. Jadi kita menghitungnya adalah kita spending 200 sekian untuk mendapatkan H4. Terus yang yen kita habis berapa? 10 tambah 6, 17, 16, 36, 60, 70. 70 dikurangi 10, 60 untuk mendapatkan H1. Jadi 60 pip untuk mendapatkan H1. Jadi modalnya itu. Nah, ini menjadi perhitungan kita untuk kita rata-ratakan. Oke, kalau gitu untuk dapat D1 satu akun mungkin habis sekitaran 300 sampai 400. Tapi kalau kita mau nungguin mungkin nggak sampai. Sepengalaman saya ya, karena udah lama banget saya nggak bikin begini. Karena udah jalan, nggak usah bikin. Maksudnya tinggal panen gonta-ganti, panen gonta-ganti. Begitu. Satu akun itu untuk sampai ke D1 itu maksimal sebenarnya menghabiskan hanya 250-an. Jadi dengan konsep 1000 ambilnya 0,1 ya. Jadi $1000 ambilnya 0,1. Jadi kenapa seperti itu? Supaya 1000 kita itu bisa menahan 10.000. Kalau kita bukanya 0,1 kan jadi menahan 10.000. Nah, karena 0,1 itu hitungannya 1 pipnya $1, berarti 10.000 tadi, $1.000 kita itu bisa menahan 10.000 pip. Nah, 10.000 pip itu wajar ketika kita dapat hedging untuk 250 pip, kita menghabiskannya juga 250 pip. Untuk mendapatkan hedging sebesar itu, kita juga spending duit segitu. Tapi setelah itu berjalan, kita bisa punya panenan ya antara 1000 sampai 2000 pip. Bolak-balik terus begitu. 1000 panen, 2000 panen, masih ninggal floating pip 3000 gitu. Nah, itu wajar terjadi karena kita ngomongnya di D1. Ya kan? Ya misalkan ini adalah yen. Di sini kita sell. Nih, ini kan sell. Dan ini belum ketutup. Kalau belum ketutup susah ngitungnya.
Nah ini aja deh. Ini sini kita buy. Terus tutupan buy kita di sini. Dari sini sampai sini. Tapi pas ini nutup, kita pasti sudah punya sell. Di mana sellnya? Sini nih. Ini cross. Nih kita punya sell di sekitaran sini lah. Atau pas ini nih, pas di sini nih. Nah kita buy-nya kita tutup di sini. Ini sell kita yang ini nih. Nah ini adalah contoh case di mana kita panen yang besar yang kita panen. Ada 11.000, berarti 1.100 poin. 1.100 poin, terus kita menyisakan floating profitnya di sini 200 pip. Dan ini terus turun sampai sekarang kan gitu. Nanti kalau dia balik, ya terserah dia baliknya di mana. Disinilah kita akan panen. 500 pip, 200 pip, 300 pip, terserah teman-teman mau di mana. Bukan terserah teman-teman, terserah RSI-nya ini. Tapi kita pasti menyisakan, kita punya buy di bawah sini, kan gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, ya udah. Apa yang kita tanam tadi itu akan kita panen. Tanpa kita harus mengeluarkan modal lagi. Nah dari situ baru kita panen. Withdraw ya di withdraw. Dari situ kita cut, habis itu di withdraw aja. Karena kita nggak akan nambahin lagi. Kita nggak akan menambah modal lagi. Kita nggak akan menambah, oh ini harus nambahin buat penahan ini. Nggak ada, wong kita selalu floating profit kok.